Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pertemuan kedua ini kita bisa berjumpa kembali secara virtual di mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada dasarnya kita sudah mendapatkan mata kuliah atau pelajaran Bahasa Indonesia itu sejak MI atau SD 6 tahun tingkat dasar. Setelah itu SMP atau MTS 3 tahun. Setelah itu SMA atau SMK atau Alia selama 3 tahun. Jadi hampir selama kurang lebih 12 tahun kita sudah belajar bahasa Indonesia. Lantas di perguruan tinggi ini kita juga akan belajar bahasa Indonesia lagi. Tapi bukan berarti kita akan mengulang pelajaran yang sudah ada. Substansi dari pelajaran mata kuliah bahasa Indonesia yang ada di perguruan tinggi adalah pada skill atau keterampilan penulisan karya ilmiah, entah itu dalam bentuk makalah ya, atau dalam bentuk skripsi atau mungkin dalam bentuk artikel ya. Tapi pada dasarnya yang paling utama adalah dalam bentuk makalah. Jadi keterampilan yang harus dikuasai oleh mahasiswa terkait dengan bahasa Indonesia adalah keterampilan menulis karya tulis ilmiah. Itu adalah target pembelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Baik, sebelum kita masuk ke materi utama tentang penulisan-penulisan yang semacam itu, ya kita berkenalan dulu lah dengan bahasa Indonesia. Oke? Baik, yang pertama kita akan berbicara tentang perkembangan bahasa Indonesia yang ada di NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara historis, berdasarkan sejarah, bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Jadi dulu itu bahasa Melayu itu digunakan sebagai lingua franca, bahasa perantara. Bahasa Melayu itu digunakan sebagai bahasa perantara di seluruh Nusantara, hampir di seluruh Asia Tenggara. Lingua franca itu begini loh. Setiap wilayah, misalnya dulu kan yang namanya Nusantara itu yang meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand, dan lain sebagainya. Itu yang ada di Asia Tenggara itu menggunakan bahasanya sendiri-sendiri. Tetapi wilayah-wilayah tersebut pada saat itu tetap saling berhubungan. Entah itu hubungan urusan perdagangan atau ekonomi, entah itu hubungan urusan sosial keagamaan. Yang jelas negara-negara di Nusantara itu saling berhubungan. Nah, tidak mungkin ketika menjalin hubungan itu mereka menggunakan bahasanya masing-masing. Bahasanya wilayahnya masing-masing. Ya seperti kita berangkat ke misalnya ke Sulawesi atau ke Kalimantan. Kalau kita membawa bahasa Jawa, orang Kalimantan, orang Sulawesi membawa bahasa Bugis misalnya. Ya komunikasi nggak akan nyambung. Nah, yang bisa menyambungkan komunikasi untuk dua wilayah yang berbeda tersebut adalah bahasa Indonesia. Kalau untuk konteks saat ini. Nah, untuk konteks saat sebelum kemerdekaan datang, setiap wilayah, baik itu Indonesia, baik itu Vietnam, baik itu Malaysia, memiliki bahasa sendiri-sendiri. Tetapi ada satu bahasa yang menyatukan mereka, yaitu bahasa Melayu. Oleh karena itu, bahasa Melayu disebut sebagai lingua franca, bahasa perantara, yang menyatukan seluruh wilayah Nusantara atau hampir di seluruh Asia Tenggara. Begitu. Pertanyaan yang timbul kemudian adalah kapan sebenarnya bahasa Melayu mulai digunakan dalam komunikasi? Mungkin teman-teman, ibu-ibu mungkin bertanya, mulai kapan ini bahasa Melayu itu digunakan? Ada beberapa prasasti ya, yang bisa kita telusuri ya. Ada beberapa prasasti yang bisa kita telusuri yang menunjukkan kalau bahasa Melayu sudah ada sejak dahulu kala. Seperti di Palembang, kalau tidak salah itu di Palembang itu
kedudukannya ada prasasti Kedukan Bukit ya di Palembang, kisaran tahun 684 itu sudah ada bahasa Melayu di sana. Palembang gitu ya. Ya di Sumatera kalau Palembang itu ya. Kalau selain di Sumatera juga di Jawa ya. Juga di Jawa ditemukan prasasti-prasasti yang menunjukkan pada saat itu bahasa Melayu sudah digunakan dalam komunikasi. Jadi sejak tahun berapa ya, kalau di Palembang itu sudah ada 683, berarti sejak abad ke-7 Masehi bahasa Melayu ini sudah ada di wilayah Nusantara. Sangat lama sekali ya, sangat lama sekali, sejak abad 7, berarti 600 berapa tadi, 683 itu di Palembang itu sudah ada bahasa Melayu. Artinya apa? Artinya bahasa Melayu bahasa yang sangat tua, sudah lama sekali, yang berfungsi untuk menghubungkan antar wilayah se-Nusantara ya. Saat itu ya Kerajaan Majapahit gitu, Kerajaan Majapahit. Mungkin Kerajaan Majapahit juga belum ada saat itu ya. Baik, tetapi bahasa Indonesia ini resmi menjadi bahasa negara Kesatuan Republik Indonesia atau menjadi pemersatu wilayah NKRI saat ini adalah pada tahun 1928, tepatnya pada 28 Oktober 1928. Saat itu memang Nusantara masih terpecah-pecah, masih banyak sekali. Yang jelas beberapa pulau yang ada di Indonesia masih belum menyatu, antara Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, Jawa masih berbeda-beda lah mereka. Melawan penjajahan itu ya itulah bekerja sendiri-sendiri. Tapi kemudian pada tahun 1928 mulai dinyatakan penggunaan bahasa Indonesia secara resmi. Saat itulah secara emosional pulau-pulau yang berbeda-beda ini kemudian merasa menjadi satu wilayah, yaitu wilayah Indonesia. Saat itu negara Indonesia belum ada, tapi sudah ada secara emosional. Kita berada dalam satu wilayah, kita adalah sesama saudara yang kita kenal dengan istilah Sumpah Pemuda. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia. Sudah ada istilah Indonesia yang muncul. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi 1928 walaupun Indonesia belum resmi merdeka, tetapi bahasa Indonesia justru mampu menyatukan negara Indonesia. Justru bahasa Indonesia mampu menyatukan semangat kebangsaan pemuda-pemuda Indonesia. Inilah kekuatan sebuah bahasa yang mampu menyatukan semangat perjuangan untuk melawan penjajahan. Baik Bapak Ibu yang kami banggakan, itu sekilas tentang perkembangan bahasa Indonesia yang ada di wilayah Nusantara ya, ada di wilayah Nusantara yang pada dasarnya secara historis, secara sejarah itu berawal dari bahasa Melayu yang berfungsi saat itu sebagai lingua franca. Tapi setelah sekian ribu tahun, tepatnya 1928, sekian ratus tahun, 1928, kemudian terbangunlah semangat untuk menyatukan bangsa Indonesia melalui bahasa Indonesia. Baik, itu perkembangan bahasa Indonesia ya. Selanjutnya, mengapa memilih bahasa Melayu yang kemudian diadopsi menjadi bahasa Indonesia? Kenapa kok bukan bahasa-bahasa yang lain? Yang pertama, yang jelas karena bahasa Melayu sebagai lingua franca. Artinya apa? Artinya hampir seluruh wilayah yang ada di Nusantara itu menguasai bahasa Melayu. Nah, karena hampir seluruh wilayah Nusantara menguasai bahasa Melayu, yang saat itu berfungsi sebagai lingua franca, ya otomatis bahasa Melayu ini memiliki nilai keunggulan tersendiri bagi pemegang kebijakan saat itu untuk dijadikan bahasa Indonesia.
Yang kedua, bahasa Melayu sederhana. Ya sama dengan bahasa Indonesia, subjek, predikat, objek, sama, sederhana. Kalau bahasa Jawa, dan berbeda dengan bahasa Jawa, misalnya untuk mengukur kesederhanaannya gitu. Misalnya, kalau bahasa Jawa itu ada ngoko, ada kromo inggil. Artinya ada tingkatan-tingkatannya. Nah, kalau itu jadikan bahasa nasional, menyatukan seluruh wilayah Nusantara, ya kesulitan yang wilayah-wilayah yang lain. Nah, kalau bahasa Melayu tidak ada kayak seperti itu, lebih sederhana komponennya. Kamu ya kamu, Anda gitu saja. Nah, kalau di bahasa Jawa itu lebih detail ya, lebih detail. Mau awakmu, riko, sampean, macam-macam. Kalau dipelajari ya sulit. Oleh karena itu, bahasa Melayu lah yang menjadi pilihan sebagai lingua franca, sebagai bahasa asal usul bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, alasan ketiga itu karena bahasa Melayu diterima oleh semua suku yang ada di Indonesia, baik itu suku Bugis, suku Jawa, suku Dayak, Sunda, semuanya menerima bahasa Melayu. Kenapa kok menerima? Ya karena dua hal di atas ini. Yang pertama, mereka sudah menguasai bahasa Melayu sebagai lingua franca. Yang kedua, bahasa Melayu sederhana. Karena dua alasan itu, maka seluruh suku yang ada di Indonesia ya menerima gitu. Jadi tiga alasan inilah yang kemudian menjadi dasar kenapa bahasa Melayu dijadikan sebagai sumber bahasa Indonesia. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya ada beberapa peristiwa penting yang terjadi terkait dengan bahasa Melayu ini, yang kemudian menjadi bahasa Indonesia. Ya, saya mulai dari tahun 1901. Itu saat itu jelas masih ada penjajahan Belanda ya. Itu disusun ejaan resmi bahasa Melayu. 1901. Ya kita baca sendiri itu ya. Ada 1908, 7 tahun setelahnya didirikan Taman Baca Rakyat TBR. Nah, istilah Belandanya apa ya? Istilah Belandanya Taman Baca Rakyat. Selanjutnya tahun 1917. Jelas ini masih dalam masa penjajahan. Taman Baca Rakyat berubah menjadi Balai Pustaka. Jadi istilah Balai Pustaka yang ada sampai sekarang ini, sampai sekarang ini masih ada, itu lahirnya tahun 1917. Ya, sejarahnya berasal dari Taman Baca Rakyat. 1928 terjadilah Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda yang menyatukan secara emosional pemuda-pemuda Indonesia. 1933 komunitas sastrawan itu lahir yang kemudian menamakan dirinya sebagai Pujangga Muda. 28 mendeklarasikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Tahun 33 berarti 5 tahun setelahnya ada sastrawan-sastrawan muda. Sudah ada literasi sastra saat itu ya, yang menamakan dirinya sebagai Pujangga Muda. Dan pada tahun 1938 dilaksanakanlah Kongres Bahasa Indonesia yang pertama. Kongres itu apa toh? Kongres itu gini, Ibu. Kongres itu seminar nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah saat itu, Kemendikbud kalau saat ini ya, yang isinya adalah menyampaikan hasil-hasil penelitian dari tiap-tiap daerah terkait perkembangan bahasa Indonesia di wilayah masing-masing. Isinya kongres seperti itu. Presentasi hasil penelitian dari Sumatera, presentasi hasil penelitian dari Kalimantan, presentasi hasil penelitian dari Sulawesi, presentasi hasil penelitian dari Jawa, dan lain sebagainya. Isinya ya itu, mendiskusikan tentang bahasa. Tentunya bahasa Indonesia saat itu ya. Tahun 1945 bahasa Indonesia resmi sebagai bahasa negara. 1945 pas Indonesia merdeka. Kemudian 1947 ada peresmian ejaan Suwandi. Kenapa kok ejaan Suwandi? Suwandi saat itu adalah nama Menteri Pendidikan ya, sehingga membuat ejaan. Kalau sebelumnya kan ada ejaan resmi bahasa Melayu 1901, dan pada tahun 1947 ada ejaan Suwandi ya. Ejaan Suwandi. Kenapa kok ejaan Suwandi? Karena saat itu adalah Suwandi sebagai Menteri Pendidikan. Baik, saya kira itu dulu pengenalan bahasa Indonesia. Untuk tahun-tahun selanjutnya bisa dibaca sendiri. 54, 72, 78, 83 sampai 88. Saya akhiri.
pertemuan kita pada kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.